strategi dan potensi halal food sebagai pemicu pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Makanan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Maka tak mengherankan apabila sebagian besar pendapatan seseorang dihabiskan untuk membeli makanan. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 144 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Apa yang dimaksud dengan halal food? Halal food merupakan makanan yang halal dan thayyib. Halal berarti makanan tersebut diperbolehkan dikonsumsi oleh syariat Islam dan aman bagi tubuh kita. Sementara thayyib berarti makanan itu adalah makanan yang sehat dan menyehatkan serta tidak berbahaya bagi tubuh kita. Nah, apa yang membedakan makanan halal dengan jenis makanan lainnya? Pada makanan halal, bahan-bahan yang digunakan itu harus ditelusuri sumber dan prosesnya, serta terjamin dari sisi kesehatan. Dan pada makanan halal memegang prinsip zero tolerance, artinya tidak boleh sedikit pun zat haram yang masuk ke dalam bahan makanan yang akan diolah. Dan ini belum tentu diterapkan pada makanan lain. Apakah konsep halal food dapat berlaku secara universal? Halal food dapat berlaku secara universal dan dapat dikonsumsi oleh siapapun dan oleh agama manapun. Bahkan orang-orang non-muslim, mereka lebih suka makanan halal, seperti orang-orang di negara Australia. Mereka lebih suka mengonsumsi daging halal karena daging halal lebih bersih. Bagaimana perkembangan halal food di dunia? Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2020-2021 yang mencangkup ekonomi halal 2019, 5 negara eksportir terbesar adalah Amerika Serikat, India, Brazil, Prancis, dan Rusia. Bagaimana perkembangan sektor halal food di Indonesia? Berdasarkan data State of the Global Islamic Report tahun 2019-2020 dan tahun 2020-2021, sektor halal food di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan ekspor makanan dan minuman halal Indonesia ke negara-negara oki lainnya. Bagaimana perkembangan halal food di masa pandemi? Di Indonesia, perkembangan halal food terutama makanan cepat saji dan frozen food meningkat 8 kali lipat. Jika dilihat dari outstanding pembiayaan perbankan syariah, terdaftar UMKM sektor halal food bulan Agustus 2021 ada peningkatan menjadi 9,8 triliun dibandingkan Januari 2021. Hal ini memperlihatkan produk halal food di Indonesia meningkat. Apakah terdapat tantangan dalam perkembangan halal food di Indonesia? Dalam perkembangannya, halal food di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, di antaranya banyaknya negara pesaing seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Qatar, dan masih banyak lagi. Belum adanya sertifikasi halal yang berlaku secara global. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang halal food. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersaing dengan produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia. Lalu, apa saja strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan sektor halal food? Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia memiliki program-program yang merupakan strategi dalam mengembangkan sektor halal food serta berupaya dalam memulihkan perekonomian pasca COVID-19 melalui sektor halal food, di antaranya program sertifikasi halal untuk penguatan infrastruktur pendukung industri halal value chain, program Halal Center untuk penguatan infrastruktur pendukung industri halal, program Industri Kreatif Syariah Indonesia untuk memperkuat ekosistem halal food pada sisi hilir.